Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan kepemiluan. Yang akan kita bahas di sini kaitannya adalah dengan perlengkapan pemungutan suara ya, utamanya terkait dengan logistik. Nah, namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Baik, untuk teman-teman semua, di sini kita berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Nah, di sini kita langsung bahas mengenai bab 2, yaitu perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Bagian ke-1, perlengkapan pemungutan suara. Paragraf 1, bagian umum, pasal 3, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas A. Kotak suara, B. Surat suara, C. Tinta, D. Bilik pemungutan suara, E. Segel, F. Alat untuk mencoblos pilihan, dan G. TPS atau TPSLN. Paragraf 2. Kotak suara. Pasal 4 ayat 1. Kotak suara digunakan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Ayat 2. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disediakan sesuai dengan jenis pemilu yang diselenggarakan di TPS dan TPSLN. Ayat 3. Kotak suara pada TPS yang menyelenggarakan 5 jenis pemilu disediakan 5 kotak suara yang digunakan untuk pemilu. A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPR, C. Anggota DPD, D. Anggota DPRD Provinsi, dan E. Anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Ayat 4. Kotak suara pada TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menyelenggarakan 4 jenis pemilu. Disediakan 4 kotak suara yang digunakan untuk pemilu. A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPR, C. Anggota DPD, dan D. Anggota DPRD Provinsi. 5. Kotak suara pada TPSLN disediakan 2 kotak suara yang digunakan untuk pemilu. A. Presiden dan Wakil Presiden, dan B. Anggota DPR. 6. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibubuhi atau ditempel tanda khusus yang menyimpan informasi mengenai kotak suara. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda khusus pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Paragraf 3. Surat suara. Pasal 5 ayat 1. Surat suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilu. Ayat 2. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicetak pada setiap jenis pemilu untuk menyelenggarakan A. Pemungutan suara, dan B. Pemungutan suara ulang. Ayat 3. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi untuk menjamin keasliannya. Pasal 6 ayat 1. Jenis surat suara terdiri atas surat suara pemilu. A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPR, C. Anggota DPD, D. Anggota DPRD Provinsi, dan E. Anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Ayat 2. Surat suara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A memuat A. Foto pasangan calon,
B. Nama pasangan calon. C. Nomor urut pasangan calon. Dan D. Tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Ayat 3. Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf D, dan huruf E memuat A. Tanda gambar partai politik, B. Nomor urut partai politik, dan C. Nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota. Ayat 4. Surat suara untuk pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C memuat nomor, foto, dan nama calon anggota DPD. Ayat 5. Surat suara disediakan sesuai dengan jenis pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 yang diselenggarakan di TPS dan TPSLN. Ayat 6. Surat suara yang disediakan pada TPS yang menyelenggarakan 5 jenis pemilu terdiri atas surat suara pemilu, A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPR, C. Anggota DPD, D. Anggota DPRD Provinsi, dan E. Anggota DPRD Kabupaten Kota. Ayat 7. Surat suara pada TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menyelenggarakan 4 jenis pemilu disediakan 4 surat suara yang digunakan untuk pemilu A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPR, C. Anggota DPD, dan D. Anggota DPRD Provinsi. 8. Surat suara yang disediakan pada pemilu di luar negeri terdiri atas surat suara pemilu, A. Presiden dan Wakil Presiden, dan B. Anggota DPR. 9. Ketentuan mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan KPU. Nah, mungkin itu saja untuk teman-teman semua di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini sehingga teman-teman tidak ketinggalan terkait dengan uploadan terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.